Namaku Rika, 26 tahun. Aku pindah ke Cianjur bukan karena ingin, tapi karena pekerjaan. Setelah diterima menjadi staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta, aku harus segera mencari tempat tinggal yang murah namun layak. Pilihan jatuh pada sebuah rumah kontrakan tua di daerah Warung Kondang. Letaknya agak jauh dari jalan raya, melewati jalan sempit yang diapit sawah dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Pemiliknya, Pak Haji Dahlan, tampak ramah dan sedikit cerewet soal perawatan rumah. Ada satu aturan, katanya saat kami duduk di teras, jangan pernah buka gudang belakang. Kunci akan saya simpan sendiri. Aku tertawa, mengira itu sekadar peringatan agar tidak usil. Rumah itu sederhana, berdinding bata yang dicat kuning pucat. Langit-langitnya tinggi dan aroma kayu tua menyeruak di setiap sudut. Meskipun agak menyeramkan, harga sewanya sangat murah, hanya Rp500.000 per bulan. Malam pertama terasa biasa saja, tapi malam kedua mulai berubah. Saat aku sedang mandi, air pancuran tiba-tiba berhenti. Ketika ku buka mata, kulihat bayangan di balik tirai kamar mandi seperti sosok berambut panjang berdiri membelakangiku. Kurasakan suhu kamar turun drastis, tapi saat ku tarik tirainya, tak ada siapa-siapa. Air mengalir lagi, seolah tak pernah berhenti. Kupikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun pada malam kelima, gangguan semakin nyata. Aku terbangun jam 2:13 dini hari karena suara kursi digeser-geser di ruang tamu. Ketika ku intip dari celah pintu, kulihat sosok anak kecil sedang duduk membelakangiku di lantai, menggambar sesuatu dengan jari di lantai kayu. Saat aku menyalakan lampu, sosok itu hilang. Pagi harinya, kudapati bekas coretan di lantai. Bukan gambar, tapi tulisan. Buka gudang itu, dia belum tidur. Hari ke-10, aku mulai bermimpi aneh setiap malam. Mimpi tentang seorang wanita tua berbaju kebaya putih, berjalan tertatih, sambil membawa bungkusan kain berlumur darah. Dia selalu berkata, "Kamu bukan yang pertama di sini, tapi kamu bisa jadi yang terakhir." Karena makin terganggu, aku mencoba menghubungi tetangga sebelah. Ibu Nana, seorang janda beranak 2, hanya berkata singkat, "Kalau kamu dengar suara perempuan nangis jam 3 pagi, jangan jawab. Diam saja dan jangan buka jendela." Aku menelan ludah. Kenapa? Kenapa dia tak menjawab? Hanya menatapku dalam-dalam, lalu masuk ke rumahnya. Malam ke-14. Mimpi itu kembali, tapi kali ini terasa lebih nyata. Dalam mimpi itu, aku berjalan ke belakang rumah dan menemukan pintu gudang yang terbuka. Di dalamnya ada meja penuh darah dan boneka rusak tergantung di langit-langit. Tiba-tiba boneka itu berbalik dan wajahnya adalah wajahku. Aku terbangun dengan keringat dingin dan hidung mimisan. Saat mengecek pintu belakang, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar hebat. Di depan pintu gudang yang seharusnya terkunci, ada jejak kaki berdarah mengarah ke dalam. Padahal aku sendirian di rumah. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat, mata terasa bengkak, dan mimisan yang terjadi malam sebelumnya
meninggalkan noda di bantal. Tapi yang membuatku lebih merinding adalah bekas jejak kaki berdarah di lantai dapur. Hilang begitu saja, seolah-olah lantai membersihkan dirinya sendiri. Aku mencoba bersikap normal, tetap pergi bekerja seperti biasa. Tapi sejak malam mulam menyeramkan itu, aku merasa tubuhku makin lelah. Pikiranku kusut. Di tempat kerja, aku mulai sering linglung. Bahkan hampir salah input data pasien. Seorang rekan kerja, Mbak Tita, menegurku. "Rik, kamu pucat banget. Kamu kenapa sih, sakit?" Aku hanya menggeleng dan tersenyum kaku. Tak tahu harus mulai dari mana. Malam ke-17, aku terbangun lagi oleh suara aneh. Tapi kali ini bukan suara kursi, bukan pula suara anak kecil. Ini suara perempuan menangis. Lembut, pelan, tapi jelas. Tangisan itu terdengar dari arah ruang tengah. Aku mendekat, berusaha menguatkan hati. Lampu kugelapkan agar bisa melihat lebih jelas dengan cahaya remang bulan yang masuk dari jendela. Saat ku dekati dinding dekat rak buku lama, suara itu makin jelas, seakan berasal dari dalam tembok. Ku ketuk pelan permukaan dinding dan balasan ketukan datang dari dalam 2 kali. Aku mundur perlahan, lalu suara itu berbisik, "Tolong aku." Suaranya parau, seperti tertahan air. Panik, aku kembali ke kamar dan mengunci diri. Namun di dinding kamarku sendiri, dinding yang sama dengan yang berada di ruang tengah, aku mendengar suara gesekan, seperti kuku yang menggores pelan, mengiris tembok dari dalam. Pagi harinya, aku memutuskan bicara lagi dengan Pak Haji Dahlan, si pemilik rumah. Tapi dia hanya mengelak. Itu cuma tikus, dinding kayu. Biasa begitu. Aku mendesak, "Pak, sebenarnya dulu siapa yang pernah tinggal di rumah itu sebelum saya?" Wajahnya berubah, pucat. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. "Ada pasangan muda tahun lalu, tapi mereka pindah mendadak, nggak pamit. Sejak itu rumah kosong. Kamu penyewa pertama setelah mereka." Aku mencatat namanya di kontrak lama yang masih disimpan. Pak Haji, Indah Pratiwi, dan Dimas Arianto. Malamnya, aku mencoba mencari mereka di media sosial. Tapi tidak ada. Tak satu pun akun dengan nama itu muncul. Namun, ketika aku membuka laci dapur yang semula kosong, aku menemukan sebuah foto lama sudah menguning. Di dalamnya ada sepasang suami istri muda berdiri di depan rumah ini yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di belakang mereka, di jendela kamar tempatku tidur, ada sosok perempuan berambut panjang menatap lurus ke arah kamera. Malam ke-21, aku kembali mendengar suara tangisan. Tapi kali ini ada suara lain yang menggeram, menyuruh diam. Dan setelah itu, tangisan berubah menjadi jeritan. Aku lari keluar rumah, tapi gerbang terkunci sendiri dari dalam. Gemboknya berkarat, padahal tadi pagi ku buka. Dan saat aku menoleh ke jendela kamar, ada wajah perempuan berdarah menyeringai padaku. Aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Sejak malam wajah berdarah itu muncul di jendela, aku tak bisa tidur. Di bawah mata sudah membentuk lingkaran hitam pekat. Tubuhku seperti terus diawasi. Bahkan saat mandi, bercermin, makan, hingga saat berdoa pun selalu ada rasa bahwa aku tidak sendiri. Hari ke-30, malam itu turun dengan cepat
dan mendung berat. Petir menyambar langit Cianjur, angin mengguncang kaca-kaca jendela kontrakan. Aku memilih mengunci diri di kamar. Lilin menyala di meja karena listrik sering mati tiba-tiba akhir-akhir ini. Saat tengah malam, aku terbangun bukan karena suara, tapi karena rasa sakit luar biasa di dadaku. Saat ku angkat bajuku, aku melihatnya. Luka gores panjang, basah, dan membentuk pola aneh seperti huruf atau simbol. Ada 3 goresan, dalam dan mengeluarkan darah segar. Tubuhku gemetar. Tak ada benda tajam di dekatku. Tidak ada kemungkinan aku melukai diri sendiri. Tiba-tiba, kulihat cahaya samar di balik celah pintu kamar. Bukan cahaya lampu. Ini merah menyala seperti bara api. Dan dari balik celah itu, muncul asap hitam tipis. Merayap masuk, terdengar bisikan dari balik pintu. Sangat pelan, namun menyayat telinga. Sudah kubilang, jangan buka pintunya. Aku mencoba menelepon seseorang siapa saja, tapi sinyal ponsel hilang. Tidak ada nada sambung, layarnya hanya menampilkan nomor servis. Meskipun siang tadi sinyal full, pintu kamar mulai bergetar pelan, lalu makin keras. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu dari luar yang ingin masuk. Bukan seseorang, sesuatu. Aku menutup telinga, mundur ke sudut kamar, menggenggam salib kecil peninggalan ibu. Tapi saat aku menyentuh dinding, terasa dingin membekukan, seperti es, dan tiba-tiba seseorang menyentuh bahuku dari belakang. Padahal aku sendirian di kamar. Aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, di meja rias, aku melihat diriku, tersenyum sendiri. Padahal wajahku yang asli gemetar ketakutan. Refleksi di cermin itu bergerak lebih cepat. Mulutnya menganga lebar, menyeringai hingga ke telinga. Tangannya mengangkat, lalu menulis sesuatu di permukaan cermin dari dalam kaca. Kau akan tinggal di sini selamanya. Pagi harinya, aku nekat memanggil dukun dari desa sebelah. Namanya Mbah Wirio, seorang pria tua buta sebelah mata. Begitu masuk ke rumah, dia berhenti di ruang tamu. Mendongak, wajahnya mengeras. Perempuan itu belum pergi. Tapi yang mengikatnya bukan manusia. Aku menggigil. Mbah Wirio membuka selembar kain putih dan menebarkan bunga 7 rupa ke arah langit-langit. Lalu berbisik, ada mayat di tembok rumah ini. Aku terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Hari itu langit di Cianjur kelabu. Awan hitam menggantung rendah seperti menekan atap-atap rumah di dalam kontrakan. Suasananya jauh lebih mencekam. Mbah Wirio berdiri di depan dinding ruang tengah, tempat suara tangisan kerap terdengar. Di tangannya ada seikat bunga melati dan sebilah keris kecil dengan ukiran aneh. Aku duduk di sudut. Tubuhku gemetar. Luka di dadaku masih terasa perih. Kadang terasa panas, membakar. Jangan panik kalau kau mendengar suara, kata Mbah Wirio. Tapi apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Dia mulai berkomat kamit, mengucapkan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Udara di ruangan mendadak terasa berat. Bau anyir menyebar dari balik dinding, seperti bangkai yang membusuk lama. Mbah Wirio menggoreskan keris ke dinding kayu.
Dari sela kayu menetes darah segar. Aku menahan napas. Ketika papan dinding dilepas satu persatu, kami menemukan sesuatu yang membuat isi perutku hampir keluar. Sebuah jasad perempuan masih utuh. Tubuhnya kering, tapi kulitnya menempel di dinding. Mulutnya menganga. Tangannya seperti sedang mencakar keluar. Di bawah tubuhnya ada kain kafan lusuh yang sudah hitam pekat. Di bagian dada jenazah itu terukir simbol yang sama persis dengan luka yang muncul di dadaku. Mbah Wiryo terdiam lama. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini korban tumbal. Rumah ini pernah dijadikan tempat pesugihan. Napas Mbah Wiryo memburu. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dan yang lakuin bukan orang luar, tapi yang pernah tinggal di sini. Aku teringat nama di kontrak lama Indah Pratiwi dan Dimas Arianto. Mereka bukan korban, mereka kemungkinan pelaku. Tapi mengapa mereka menghilang? Mbah Wiryo menoleh ke arahku. Kamu yang terpilih selanjutnya. Jantungku serasa berhenti. Apa maksudnya? Rumah ini haus darah. Rika, setiap 6 bulan harus ada pengganti tumbal sebelumnya, atau dia akan mengambil sendiri. Malam itu, aku memutuskan menginap di rumah Ibu Nana, tetangga sebelah. Tapi saat hendak keluar dari kontrakan, pintu depan tidak bisa dibuka. Gemboknya berubah bentuk seperti mencair dan menyatu dengan kayu. Dari balik kamar terdengar suara pintu yang terbuka sendiri. Lalu terdengar suara Rika. Rika, lembut, panjang, lirih, seperti dari dasar sumur. Aku menoleh. Di ujung lorong berdiri perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya tergantung. Hanya kaki yang menyentuh lantai. Lehernya penuh bekas ikatan. Dia menunjuk ke arahku dengan jari panjang kurus. Gantian. Aku berlari ke kamar dan mengunci diri. Tapi semua lampu padam. Listrik mati. Ponsel meleleh. Layar terbakar sendiri di meja. Suara di luar kamar semakin ramai tangisan, ketukan, dan suara benda diseret. Saat ku peluk lutut di sudut kamar, tembok perlahan berdenyut, seperti bernapas. Dan kemudian terdengar suara dari balik lantai kayu di bawah tempat tidur. Kamu tak akan keluar. Sudah saatnya aku hidup kembali.